Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di ibadah GKR Hai Jemaat El Shaddai pada minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada Tuhan Yesus, kami boleh datang Tuhan kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang baru ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar Tuhan kami melakukan rutinitas di minggu pagi aja Tuhan Yesus, tapi benar-benar Tuhan kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, masing-masing kami Tuhan, di rumah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami bersekutu Tuhan Yesus, kalau mungkin tidak secara fisik ya Bapa kami berkumpul, tapi kalau secara roh Tuhan Yesus kami bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Kau memberkati setiap hati-hati kami yang hancur, Engkau yang juga melawat setiap perasaan-perasaan kami Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami ya Bapa, yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, yang saat ini sedang terbeban ya Bapa. Roh Kudus lawat, Roh Kudus jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau merasakan kebaikan-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau angkat penyembahan kita yang pertama. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku, menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi. Ya Tuhan Yesus, di dalam hidupku tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita mau angkat pujian ini kembali. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku, menerpa hidupku. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Katakan, aku tenang, tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu Tuhan, ku tetap menyembah. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah kami ragu Tuhan, kami mau tetap menyembah. Apapun yang terjadi, ya Tuhan, di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Benar Tuhan, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi kita katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Amin Tuhan. Jalan di depanku, katakan, tak pernah ku ragu Tuhan. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Katakan syukur-Mu, katakan ini kami Tuhan, tak pernah kami ragu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Kau berikan kami kelegaan Tuhan. Di setiap jalan kehidupan kami ya Bapa, kami mau terus tetap percaya Tuhan.
Kami mau terus mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepadamu. Kami mau bawa sembah kami hanya bagimu. Sembah Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami mau terus tetap percaya Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami tahu Tuhan, jalan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur semuanya ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ampuni Tuhan Yesus setiap kami. Kami suka ragu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami seringkali kami tidak percaya. Kalau kami sering denial Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering juga Tuhan Yesus menganggap kalau Engkau tidak menolong kami, ampuni setiap kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk percaya. Kami mau belajar untuk kami tidak ragu Tuhan. Kami mau percaya, kami terus mau mengandalkan Engkau lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu Tuhan. Kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan bejana-bejana-Mu Tuhan Yesus yang siap dibentuk, yang siap Tuhan Yesus untuk diubahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih
Untuk semuanya Tuhan Yesus yang telah terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus Tuhan Yesus bersuka cita. Kami mau terus Tuhan Yesus mengandalkan Engkau lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Di minggu pagi hari ini ya kita harus terus bersukacita. Kita mau terus membangkitkan imun kita dengan cara kita bersukacita. Kita mau angkat pujian kita mau katakan mari kita sambut Sang Raja. Badannya jangan pada kaku-kaku ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Mulia. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Mulia. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Sambil lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Kita mau sambut Raja kita ya. Kita mau katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya Bapak Ibu. Mari kita puji namanya. Amin. Katakan Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Mulia. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Puji Hosana. Hosana, puji Hosana. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Katakan puji Hosana. 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 Puji Hosana. Mulia namanya. Kita mau katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Katakan umatnya bersorak. Sama-sama. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Percaya dengan iman ya Bapak Ibu. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Kita mau katakan umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Katakan api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Sekali lagi Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu.
Saya harapkan semuanya kita masih terus bersuka cita. Kita mau angkat puja lebih lagi, kita mau katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Kita mau katakan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita katakan sekali lagi ya, kita akan merasa bahagia. Boleh tampilkan senyumannya Bapak Ibu. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan menyuarakan glory bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami merasakan kelegaan, kami merasakan sukacita yang daripada-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Marta Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh mendengarnya dengan baik Tuhan Yesus, dan tidak hanya mendengar juga Tuhan Yesus, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi takut akan Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kesayangan Tuhan Yesus terlebih lagi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam rumah-Mu, katakan ku mau berdiam, ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku. Katakan duduk di kaki-Mu, duduk di kaki-Mu, kami mau mendengar, ku mau mendengar suara-Mu Allahku yang teduh
teduhkan jiwaku. Katakan tiada yang lebih indah selain hadiratmu. Kemuliaanmu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan di dalam rumah-Mu, di dalam rumah-Mu kami mau berdiam, ku mau berdiam bersama-Mu Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kaki-Mu, kami mau mendengar Tuhan Yesus. Ku mau mendengar suara-Mu Allahku, yang teduhkan jiwaku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau katakan tiada yang lebih indah, tiada yang lebih. Saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Selain hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Amin Tuhan. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan. Waktu-Mu luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan, kami selalu mendapatkan waktu-waktu di mana Tuhan kami bisa dididik, kami bisa ditegur, kami bisa diubah, kami juga bisa diperbaiki lebih lagi. Dan biarkan Roh-Mu bekerja
Hamba-Mu juga pakai Tuhan, kuduskan, sucikan juga, sembunyikan di belakang salib untuk nyatakan kebenaran-Mu. Mari ya Tuhan Kau yang berfirman, dan berikan hikmat pujian ilahi lebih lagi pada hamba-Mu, dan apapun yang dikatakannya biarlah berasal yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan apa yang sia-sia kami tolak, apa yang enggak berguna dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan Kau yang bekerja, Kau yang mengurapi, Kau yang menguasai seluruhnya dalam nama Bapa, Terus dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku. Silakan duduk semuanya. Saya percaya saudaraku ya, kita semuanya bisa mendapatkan Tuhan karena Tuhan kita yang sudah lebih dulu mendapatkan kita. Jadi kalau Tuhan mau berjumpa dengan kita, mari saudaraku lebih sungguh lagi. Tuhan mau bicara dengan kita, Tuhan mau tatap muka dengan kita. Mari saudaraku kita lebih-lebih lagi kita perhadapkan hidup kita perhadapkan wajah kita tunjukkan kepadanya supaya benar-benar kita bisa berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kita berjumpanya dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus lah yang bisa membuat kita bisa berjumpa saudaraku, yaitu di dalam nama Yesus. Nah saudaraku, hari ini firman Tuhan tentang kebangkitan dan hidup. Ya, siapa saudaraku yang gak pengen hidup selama-lamanya? Siapa yang gak pengen dibangkitkan saudaraku? Karena ya kita lihat di Injil Yohanes 11 di situ dikatakan saudaraku ya, akulah kebangkitan dan hidup ya. Saudaraku, jadi Tuhan menunjukkan, jadi walaupun Lazarus sudah mati, tetapi Tuhan masih bisa menunjukkan, saudaraku, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau hidup yang kekal itu bukan berarti orang nggak mati, saudaraku ya. Orang tetap mati, saudaraku ya, tetapi dia akan mendapatkan kebangkitan. Makanya di dalam perjamuan kita juga, saudaraku, dikatakan ya, pada akhir zaman akan dibangkitkan. Jadi saudaraku, siapapun kita, baik yang baik maupun yang jahat, semua akan dibangkitkan. Hanya kalau yang baik ya saudaraku, yang benar akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Tapi kalau yang jahat ya nggak bisa saudaraku. Di sini kan yang Injil Yohanes 11 ayat 25 di sini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, berarti kalau saudaraku ada orang yang mengalami kematian, saudaraku, tetapi matinya di dalam Tuhan, ya nanti akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi mungkin saudaraku, kalau orang berpikir ya kalau udah mati berarti ya semua itu kena kutuk. Enggak semua saudaraku, mungkin ada, tetapi enggak semua. Di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mendapatkan kebangkitan. Ya, jadi saudaraku, ya siapa yang bisa? Karena Tuhan itu sudah bangkit dan sudah hidup. Nah, siapa yang dibangkitkan? Itulah saudaraku yang perlu kita tahu. Di sini firman Tuhan kita ambil dari Filipi 3 dari ayat 1b saudaraku sampai 16. Saudaraku, disinilah saudaraku yang akan mendapatkan kebangkitan. Siapa saudaraku ya? Dan kita bisa lihat, kita bisa belajar dari orang-orang yang pernah mengalami. Jadi di sini saudaraku ya, Paulus ya saudaraku, yang benar-benar kerja keras untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, baik di agamanya yang dulu maupun saudaraku setelah menjadi percaya Tuhan Yesus, dia tidak santai saudaraku ya, dia tidak diam, tetapi dia semakin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia udah tahu dia harus ngejar keselamatan itu, dia harus mengejar kebangkitan itu. Kenapa? Ya percuma saja saudaraku kalau saudaraku mungkin sudah tahu hukum Taurat, sudah tahu Tuhan Yesus, tetapi nggak bisa meraih semuanya itu. Sayang sekali. Kenapa? Karena ya saudaraku, kalau bisa dibilang di sini ayat-ayat ini ini luar biasa saudaraku. Saya lihat ia sampai meninggalkan semuanya. Semuanya dia merasa rugi, memiliki apapun dia ngerasa nggak untung. Ya, dia tinggalkan semua sampah, semua sia-sia.
Dia hanya mencari kebenaran yang sejati untuk mendapatkan hidup. Karena yang buat saya, yang memberkati saya di sini, saudaraku, ayat 12-nya gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus, oleh Kristus Yesus. Jadi saudaraku, dia punya keyakinan, kenapa? Karena dia ditangkap Tuhan Yesus. Jadi dia punya keyakinan bahwa nanti akan mengenal kebangkitannya. Dari ayat 10 di situ dikatakan ya saudaraku ya. Jadi ayat 10, 11 ya. Saudaraku, bagaimana ya? Yang paling penting mengenal kebangkitan, mengenal Tuhan itu saudaraku ya. Karena dengan kuasa kebangkitannya itu yang dibutuhkan, yang penting buat Paulus saudaraku. Jadi kita juga saya rasa ya harus belajar bagaimana orang yang sudah taat di agamanya tapi dijamah Tuhan. Ya, taat di agamanya ya menurut kebenaran agamanya seperti itu. Dan itu yang sudah paling baik saudaraku, bahkan juga saya rasa di situ ya dia punya martir ya saudaraku, imannya luar biasa tapi masih dijumpai oleh Tuhan Yesus. Maka itu dia, karena dia dijumpai Tuhan Yesus, dia punya keyakinan bukan karena dia baik, bukan karena dia sempurna atau sudah dapat dia rasakan, belum, dia pun masih mengejar, dia masih mencari. Jadi kalau saudaraku mungkin hidup kekristenan saudaraku tidak lebih dari ini, saudaraku, bayangan saudaraku apa? Karena Paulus pun di sini membayangkan, mengejar, sama aja saudaraku, bahwa dia akan berpikir, maksudnya gini, dia berpikir bahwa satu saat nanti dengan dia seperti itu, dia akan menemukan, mendapatkan kebangkitan dan hidup itu. Makanya saudaraku, kalau kita punya iman masih setengah-setengah, kekristenan kita belum apa-apa, ya saudaraku, saya rasa masih perlu harus berjuang. Kenapa? Karena di sini kebenaran yang sejati ya saudaraku ya. Kita lihat dari sini, Filipi 3 ya, ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah, maaf saudaraku, saya ulang lagi ya. Di sini saya merasa belum pas untuk membaca. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, di sini iman kita tidak seperti yang duniawi, yang dilihat itu hanya yang kelihatan. Justru di sini inilah saudaraku ya, perjuangan orang-orang Kristen yang harus berjuang. Kenapa? Karena nggak dilihat secara dunianya, nggak tahu apa-apa, nggak lihat apa-apa saudaraku ya. Bahkan mungkin kalau secara dunianya mustahil untuk bisa. Tetapi saudaraku ingat ya, karena di sini saudaraku kalau ngomong dunianya mungkin dia lebih orang ya jauh lah saudaraku dari ketaatan kita. Karena dia sampai seperti itu ketaatannya di agamanya yang dulu, lalu dia dijumpai Tuhan Yesus. Saya rasa itu yang benar-benar ya di mata Tuhan itu sangat-sangat kelihatan. Kenapa? Karena ya perjuangan iman itu ternyata saudaraku Tuhan juga tahu. Jadi orang yang mau berjuang secara iman walaupun masih salah, Tuhan tahu saudaraku ya. Sehingga Tuhan menjumpai Paulus ini, ya waktu itu Saulus saudaraku sampai diubah jadi Paulus saudaraku. Kita belajar di sini. Kebenaran yang sejati tidak ditentukan oleh saudaraku taat saja, rajin saja saudaraku. Iman kepada Yesus itu juga yang akan menentukan bahwa kita benar-benar bisa selamat. Jadi kalau saudaraku, oh saya udah taat kok, saya di agama saya udah taat, mungkin hari-hari saya udah baik, saya sudah melakukan hal apapun juga yang berhubungan dengan Tuhan mungkin udah dikerjakan. Tapi saudaraku, di sini diingat masih perlu lagi ya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kebangkitan dan hidup adalah Yesus yang mengatakannya itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau saudaraku mungkin nanti akan mendapatkan, saudaraku, bukan mungkin ya, kalau saudaraku mau berharap akan bangkit, akan hidup selama-lamanya. Lalu saudaraku ya, lewat siapa itu semua? Karena banyak orang yang berpikir bahwa oh ya, semua orang mengharapkan nanti akan hidup kekal, nanti akan masuk surga. Tetapi saudaraku nggak tahu jalannya siapa, lewat siapa. Di sini yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup itu Yesus. Jadi saudaraku ya, inilah Kristen saudaraku ya. Jadi kebangkitan dan hidup itu Yesus.
Makanya kalau saudaraku mungkin kita hanya percaya bahwa nanti akan hidup kekal, nanti akan masuk surga, nanti akan mendapatkan ini itu saudaraku ya. Itu kalau diperhatikan saudaraku dari hukum Taurat pun, saudaraku itu belum bisa memenuhi syarat manusia itu masuk surga. Sekalipun udah melakukan hukum Taurat, belum. Belum saudaraku ya, jauh bahkan saudaraku ya. Masih harus pakai lagi saudaraku ya, jalan untuk ke surga. Jadi kalau saudaraku untuk nyampe di sana, katakan firman Tuhan mengatakan ya, yang bisa ke surga itu hanya orang yang berasal dari surga. Kalau saudaraku kita nggak tahu surga, berarti nggak bisa ke surga dong. Iya kan? Amin ya saudaraku ya. Harus percaya itu. Amin nggak bisa maksudnya. Tadi bukan berarti aminnya bisa. Amin nggak bisa. Benar nggak bisa saudaraku ya. Tetapi saudaraku, dengan siapa kita akan masuk surga? Dengan siapa kita akan hidup kekal? Dengan siapa kita akan dibangkitkan saudaraku? Di sini di mana? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau saudaraku mungkin ya tidak ada ya yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata demikian karena apa saudaraku ya? Karena dia memang berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Dia berasal dari sana. Jadi kalau saudaraku belum pernah ke sana, mana mungkin bisa ke sana? Siapa saudaraku yang akan membawa? Alamatnya juga di mana? Apakah saudaraku tahu RT berapa, RW berapa? Di sana nggak seperti di sini. Sehingga saudaraku bisa menemukan alamat begitu saja atau pakai Google atau pakai Waze atau pakai apa saja mungkin ya pakai map saudaraku yang pikir saudaraku bisa. Nggak bisa saudaraku di sini. Saudaraku harus tahu betul mengenal Yesus dengan benar. Kalau nggak mengenal Yesus dengan benar, kebenarannya nggak benar murni, nggak sejati, saudaraku nggak akan bisa sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena di dalam Yesus. Disitulah bisa mendapatkan Bapa, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin ya di sini kita belajar, kita lihat dari ya apa yang dialami Paulus, saudaraku ya, itu benar-benar yang diubah dari ketaatan yang menurut prinsipnya dulu, ya keyakinannya yang dulu, begitu ketemu Yesus yang dikejar yang lain lagi saudaraku ya. Yang dikejar yang lain lagi. Kenapa? Karena yang dikejar untuk hidup itu, yang kita udah tahu itu saudaraku memang di dalam Yesus. Jadi kalau Yesus menjumpai kita, Yesus menjamah kita, Yesus sudah memberikan waktu untuk kita. Saudaraku di sini perlu memurnikan iman kita kembali. Bahwa kebenaran itu benar-benar harus kebenaran yang sejati. Makanya di sini ingat saudaraku, banyak orang-orang yang bekerja dengan jahat. Banyak mungkin yang mengatakan atas namakan hamba Tuhan tetapi juga jahat. Saudaraku ingat di sini supaya kita tahu, penyunat-penyunat palsu ya, bekerja dengan jahat, bekerja dengan nggak tulus, bekerja dengan nggak murni ya. Jadi yang ditunjukkan hanya lahiriahnya. Karena di sini kelihatannya ibadah ya, tetapi di sini kita lihat saudaraku, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi kita tidak menaruh percaya kepada yang kelihatan, tapi kita menaruh percaya kepada yang tidak kelihatan. Untuk itu saudaraku, ibadah kita harus sungguh-sungguh. Kalau yang ditunjukkan itu dunia saudaraku, walaupun ngomong udah ya melakukan banyak hal saudaraku ya. Kalau dibilang penyunat-penyunat palsu di sini saudaraku, apa yang dilakukan itu yaitu yang ya bisa saja saudaraku yang firman Tuhan itu tidak sepenuhnya disampaikan. Firman Tuhan tidak katakan sepenuhnya. Untuk itu kalau saudaraku dikatakan dari firman ini, dari ayat-ayat ini, hati-hati kemana, kenapa, kepada pekerja-pekerja yang jahat. Ya, hanya mencari keuntungan, hanya mencari kepentingannya, tapi tidak mencari kebenaran yang sejati. Ya, sementara kita itu untuk mendapatkan Tuhan Yesus harus di dalam kebenaran yang sejati. Ya, di dalam kebenaran yang sejati. Jadi kalau saudaraku nggak benar-benar, ya tentu nggak akan bisa menemukan. Makanya di sini dari Paulus ini kita lihat saudaraku ya, ya tidak yang kelihatan lagi. Jadi yang udah dilihat itu nggak kelihatan saudaraku ya. Maksud saya gini, yang kita maksud saya gini, ibadah maksud saya, ibadah yang sungguh-sungguh itu ibadah yang tidak lagi mengukur dengan keberadaan,
lahiriah, dengan yang dilihat. Jadi sosok kita udah nggak ada lagi, tapi sosok kita benar-benar di dalam Yesus saja. Di luar daripada itu sudah nggak, saudaraku ya. Kenapa? Bukan karena pendetanya ganteng, bukan karena pendetanya pintar, bukan karena pendetanya kaya, bukan karena sosok-sosok yang sempurna, tetapi di sini udah mencari kebenaran. Jadi kalau udah percaya Tuhan Yesus, di sini udah nggak lihat dunianya lagi, tinggal mencari kebenaran yang aslinya saja. Udah nggak usah cari yang lain-lain lagi. Jadi masalah ketaatan di sini, ya Paulus sudah menunjukkan ya bagaimana dia, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia orang yang taat, saudaraku ya. Dia orang yang taat, bahkan dia yang berani melakukan apapun demi agamanya, demi imannya, saudaraku. Sehingga kalau dia sampai dijumpai Yesus, saya rasa iman ini yang dimiliki Paulus ini luar biasa. Kenapa? Karena mencari Tuhannya sampai sudah nggak kenal, nggak takut dengan kematian, nggak takut dengan perjuangan-perjuangan yang ekstrimnya itu, sudah nggak takut, saudaraku. Bahkan orang-orang yang datang pada Tuhan, orang-orang benar semua udah habis, saudaraku ya. Bisa dibilang ya dia perlakukan dengan tidak baik ya, karena ya di mata dunia itu ya kelihatan, ya maksud saya gini, di keyakinannya itu benar, saudaraku. Padahal kalau di mata Tuhan ya, kalau orang dunia aja bisa bilang jahat, ya berarti di mata Tuhan seperti apa, saudaraku ya. Maka itu kalau dibilang taatnya dia bukan hanya taat-taat yang begitu saja, saudaraku. Taat yang ekstrim. Jadi kalau saudaraku yang seperti ini aja nggak berani nunjukin. Makanya kalau saudaraku ya kita belum tahu, saudaraku kita harus belajar, saudaraku ya, kepada orang-orang yang maksud saya gini, belajar pada orang-orang yang sudah pernah mengalami hidup percaya dengan Tuhan begitu luar biasa. Jadi saudaraku, kita tidak menunjukkan duniawi kita, tetapi kita harus benar-benar memperjuangkan justru pertobatan kita. Ya, pertobatan kita ini harus benar-benar diperjuangkan sampai bisa mendapatkan kebangkitan dan hidup. Ya, siapa? Karena itulah Yesus. Jadi karena yang mengatakan Yesus, berarti kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Jadi kalau secara dunia, Tuhan Yesus mati. Iya, tapi dia bangkit. Untuk itu saudaraku, siapa yang bangkit? Ya, Tuhan Yesus tidak manusia fana. Kenapa? Ya buktinya tidak ada, saudaraku ya. Karena dia mati tetapi dia tidak ada lagi. Ya, bentuknya pun nggak ada lagi. Yaitu tinggal kain kafan. Jadi kok saudaraku yang percaya Tuhan Yesus, ini yang dikejar beda. Kejar keselamatan itu benar. Karena kita yang sudah mendapatkan ya harus tahu dong, benar nggak saya dapat. Ya, kalau benar-benar saya tobat, kalau benar-benar saya beriman, kalau benar-benar saya ikut Tuhan, benar nggak saya dapat ini? Keselamatan ini, kebangkitan ini, apakah saya bisa mendapatkan? Nah itulah saudaraku ya, mari kita terus melihat di sini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah inilah saya tadi yang saya katakan, saudaraku, dia penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Betapa dia saleh, betapa dia taatnya, saudaraku ya. Di sini dilihat ya, karena dia tidak bercacat berarti dia sungguh-sungguh mengerjakan hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Saudaraku, dulu dianggapnya untung, tetapi begitu kenal Tuhan Yesus rugi. Ya kenapa? Ya menganiaya kan itu bukan ajaran Tuhan, saudaraku ya. Membunuh bukan ajaran Tuhan. Justru di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh. Ya, harus mengasihi, saudaraku ya. Harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Jadi kalau dia menganiaya, dia jelas, saudaraku, di sinilah, saudaraku, yang ketaatan itu palsu. Kalau udah ngomong taat kenal Tuhan, harusnya nggak menganiaya lagi, harusnya nggak membunuh lagi, harusnya nggak jahat lagi. Nah, ketaatan yang dibilang begini berarti inilah ya, saudaraku, yang dibilang palsu. Ya, saudaraku ya, penyunat-penyunat palsu, nabi palsu ini kenapa? Karena yang dari Tuhan, hukum Taurat tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Jangan membunuh, dibilang. Jangan membunuh. Gak boleh menyakiti, saudaraku ya. Itu hukum Taurat. Makanya kalau belum kenal Yesus, kelihatannya udah taat padahal masih salah. Kelihatannya udah alim, udah sungguh-sungguh, tapi masih salah. Kenapa? Karena mengerjakannya itu enggak sesuai.
Walaupun hukum Taurat udah tahu, tapi yang dikerjakannya saudaraku sebaliknya. Dibilang jangan membunuh, membunuh. Dibilang jangan menganiaya, menganiaya juga. Makanya saudaraku ya, di mana kebenarannya? Disinilah saudaraku ya, supaya kita tahu. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang menurut pendirian pengertiannya benar, sementara di hadapan Tuhan salah, ya kita harus bertobat saudaraku ya. Walaupun kita, oh ini benar kok. Menurut ini saya, menurut pengertian saya, menurut adat saya, menurut agama saya, ya saudaraku Tuhan nggak akan mengajarkan kita untuk membunuh. Ya kecuali memang apa yang harus kita lakukan itu terhadap orang-orang yang memang harus mengalami seperti itu. Tetapi yang sebenarnya Tuhan suruh mengasihi. Ya, nah itu saudaraku, jadi Tuhan mengendaki supaya saudaraku setiap kita itu mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jadi enggak cuman yang dilihat. Ya menurutnya benar, anggapan pribadi sendiri benar, saudaraku itu namanya enggak kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati itu yang benar-benar yang diajarkan Tuhan itu seperti apa. Makanya bilang hukum Taurat enggak bercacat, padahal dia menganiaya. Berarti apa dong? Enggak tahu. Ya, padahal hukum Taurat itu apa? 10 perintah Allah, saudaraku ya. Kita tahu itu. Ya, apa yang diajarkan itu apa? Saudaraku banyak situ. Ya, saudaraku pengembangannya dari hukum Taurat. Oh, banyak saudaraku. Udah bagaimana? Belum pasti. Benar. Belum. Kenapa? Karena hanya menurut pengertian kita sendiri. Belum pengertian yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau saudaraku diperlihatkan dari ayat ini supaya kita tahu mana sih yang untung. Jadi yang sia-sia itu udah ditinggalkan, dilupakan. Nah, Yesus, contohnya saudaraku udah kenal Tuhan Yesus. Saudaraku itu masih harus mengejar lagi. Ya, jangan untung di posisi yang lama. Jangan merasa oh udah benar, udah taat. Belum saudara. Kenapa? Untuk mencapai hidup yang kekal, untuk mencapai kebangkitan nanti pada akhir zaman, itu belum cukup. Masih perlu mengenal Tuhan Yesus. Ya, ingat di situ ya. Karena di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Begitu kenal Yesus, semuanya itu masih salah. Kalau dibilang rugi, saudaraku, berarti masih belum apa? Ya belum benar. Ya belum benar, rugi, dibuang semua berarti. Semua masih salah, ketemu Yesus salah semua. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus membiarkan orang berdosa. Orang berdosa di sini saudaraku masih harus dituntun. Jadi kalau saudaraku masih harus dituntun berarti ya kita belum benar. Nah, Paulus masih dijumpai Yesus karena belum benar. Ya, Saulus pada waktu itu ya dan belum mengenal kebenaran. Jadi udah taat tapi belum benar. Udah baik tapi belum benar. Kenapa? Karena benarnya masih menurut ukuran manusia. Belum menurut ukuran Tuhan. Jadi kita ini yang benar-benar mau hidup percaya Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku, ukurannya bukan pengertian sendiri. Sehingga saudaraku kalau nggak ke gereja langsung gini, oh ya Tuhan tahu saya sibuk. Nggak ada itu saudaraku. Firman begitu nggak ada. Nggak ada saudaraku. Jadi kita yang harus cari Tuhan. Kita yang harus cari Tuhan, nggak punya alasan apapun karena sibuk, karena apapun juga, tetap harus cari Tuhan. Karena apa ya, di situ saudaraku kita baru tahu bahwa kita yang sungguh-sungguh yang mengenal Tuhan. Jadi di sini dianggap rugi. Begitu mengenal Yesus, rugi semua itu. Apa yang dikatakan sudah baik, sudah benar, masih salah. Nah itulah saudaraku ya. Jadi kita harus tahu betul, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi. Malah semuanya dianggap rugi. Kenapa? Karena begitu mengenal Tuhan Yesus ternyata semua itu salah, semua nggak berarti, semuanya nggak penting. Kenapa? Yesus lebih penting. Nah, tapi banyak ya yang masih menganggap Tuhan Yesus nggak penting. Ya, bahkan semuanya ya Tuhan harus ngerti, saya begini begitu, saya gini gitu, Tuhan harus ngerti. Nggak bisa, saudaraku. Saudaraku belum kenal Tuhan, perlu bertobat lagi. Kalau saudaraku menganggap Tuhan nggak ngerti, berarti saudaraku belum tobat. Ya, belum Kristen. Kalau saudaraku masih menganggap, oh toleransi, Tuhan Yesus toleransi, oh ya, kenapa saya nggak ini, nggak itu, kenapa? Ya Tuhan tahulah, saya masih butuh, saya masih sibuk, saya masih ini, masih itu. Saudaraku nggak ada. Walaupun saudaraku sibuk bekerja, sibuk antar anak, sibuk ngurus apapun juga. Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus itulah kebangkitan dan hidup. Kalau saudaraku nggak cari, nggak ketemu. Saudaraku nggak akan dapat keselamatan, saudaraku nggak akan dapat hidup.
Jadi saudaraku mungkin bisa aja ngomong, "Oh ya saya sibuk," bisa. Ya bisa. Saudaraku nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, ya bisa, tapi nggak dapat hidup. Ya, nggak akan dapat keselamatan. Kenapa? Orang yang mengejar aja belum tentu dapat. Apalagi saudaraku nggak mengejar. Ya dianggapnya nanti aja kalau kosong-kosong. Ya kosong pun liburan. Ya udah liburan capek, capek tidur. Jadi kalau udah tidur nggak bisa bangun lagi. Nah itu dia. Saudaraku akhirnya ketemu Tuhan, nggak pernah ketemu Tuhan. Pagi ketemu pagi tidur, ya. Udah nggak ketemu lagi sama Tuhan. Nah itu saudaraku ya, tahu-tahu gimana? Tahu-tahu udah panggilan yang terakhir. Nah, saudaraku jangan anggap sepele. Banyak orang yang taat tuh saudaraku, sampai nggak tidur. Ya, banyak orang yang tekun berpuasa, tekun berdoa, tekun semuanya itu. Dan itu pun belum pasti. Makanya kalau saudaraku udah ditambah, oh saya berarti nggak perlu tekun lagi. Udah pasti nggak bisa saudaraku ya. Jangan menganggap enteng semua itu. Perjuangan harus diteruskan ya, benar-benar supaya mendapatkan. Karena di sini dibilang semuanya rugi ya. Karena apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, kalau semua itu masih dianggap berarti, untuk memperoleh Tuhan Yesus itu semua ditinggal, saudaraku. Keluarga ditinggal, orang tua aja ditinggal, saudara ditinggal. Ya, bisa dibilang anak-anak ditinggal juga. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Ya kalau saudaraku nggak bisa, oh karena ini karena itu nggak bisa, ya udah. Karena memang disitulah. Jadi semua dianggap rugi itu apa? Ya mencari Tuhan itu penting, maksudnya gitu. Bukan berarti ditinggal langsung nggak bertanggung jawab, nggak begitu saudaraku ya. Mencari Tuhan artinya penting dari semuanya. Lebih dari semuanya, lebih dari istri, lebih dari suami, lebih dari anak, lebih dari saudara, lebih daripada orang tua. Kenapa? Karena kita mau diselamatkan. Ya, karena kita mau terima keselamatan. Jadi kalau saudaraku menganggap mencari Tuhan itu nggak penting, mencari Tuhan itu nanti, saudaraku ya saudaraku ketinggalan. Kenapa? Orang yang mencari Tuhan sudah nggak dianggap penting. Orang yang udah kenal Tuhan semua nggak dianggap penting. Kalau saudaraku masih menganggap penting satu dengan yang lain, saudaraku ya itu ruwet menurut saya dan akhirnya ya untuk ketemu Tuhan Yesus ya itu tadi. Apalagi saudaraku masih berpikir-pikir dulu ya saudaraku, saya juga bingung kalau kadang-kadang mengaku Kristen tapi ibadah juga nggak mau. Ya semua nggak mau, saudaraku mau dapat apa? Saudaraku jangan berpikir saudaraku yang penting udah Kristen, nggak bisa saudaraku. Walaupun Kristen, saudaraku nggak akan dapat keselamatan ketika saudaraku mengabaikan perintah, mengabaikan karena dibilang iman itu ya orang-orang yang melakukan perintah. Ya kan, kalau di 1 Yohanes 5 kan, yang melakukan perintah-perintah itu tandanya orang beriman. Tapi kalau saudaraku perintah diabaikan, berarti saudaraku nggak punya iman. Nah kalau nggak punya iman, bisakah selamat? Nggak bisa, saudaraku nggak bisa. Makanya kalau saudaraku perintah-perintah Tuhan, ya perintah ini ditinggalkan, perintah itu ditinggalkan, dan perintah-perintah masih banyak lagi ditinggalkan semua. Iman saudara artinya tidak ada di situ. Bagaimana orang yang punya iman, bagaimana orang yang percaya tetapi tidak melakukan. Ya saudaraku menurut saya itu nggak ada buktinya. Jadi kalau saudaraku ya mau mengalami semuanya ini, bagaimana orang yang berjuang di dalam Tuhan itu adalah orang yang sudah melupakan hidup di dunia ini. Sekalipun masih butuh makan, butuh pakaian, masih harus bertanggung jawab untuk keluarga, anak, suami, istri, masih bertanggung jawab. Tetapi saudaraku melupakan dalam arti di sini bukan berarti saudaraku ya mengabaikan. Tetapi memang membuat Tuhan itu lebih penting dari semuanya. Ya, lebih penting dari semuanya. Kenapa? Itulah hidup kita. Karena nanti akan mendapatkan hidup yang kekal. Itulah saudaraku. Jadi bukan berarti kalau udah pelayanan, oh nunggu semuanya baik, nunggu semuanya benar. Nggak bisa. Saudaraku nunggu semuanya dan Tuhan suruh toleransi. Nggak ada saudaraku. Kalau saudaraku keburu dipanggil, keburu mati saudaraku, ya nggak ada semuanya itu. Keluarga ditinggal, keselamatan pun nggak dapat. Tapi kalau saudaraku udah mencari keselamatan di sini saudaraku, ya iman kita benar-benar murni, ya di sini saudaraku, saudaraku akan mendapatkan hidup. Saya percaya hidup kita peroleh, keselamatan kita peroleh, keluarga kita nggak akan hilang. Tetapi dengan saudaraku tidak melakukan, semua hilang, malah nggak dapat apa-apa. Ya, itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku nggak mengerti, saudaraku menganggapnya masih untung menjaga anak, masih untung menjaga keluarga, masih untung bekerja, masih untung semuanya itu. Untung memang, untung menurut dunia. Tetapi untuk keselamatan belum. Ya, apakah salah? Nggak salah.
tetapi untuk keselamatan belum. Kenapa? Karena di sini yang dibilang anggap rugi artinya, ya itu lebih penting, lebih untung. Cari Tuhan, berdoa, ya saudaraku itu lebih untung, ibadah itu lebih untung. Ya, dibanding semua pekerjaan yang kita lakukan itu lebih untung. Jadi kalau saudaraku masih mementingkan dunia ini, keuntungan saudaraku belum ada. Ya keselamatan belum ada. Jadi saudaraku itulah yang dibilang, saudaraku masih terpengaruh dengan dunia. Makanya kalau saudaraku hati-hatilah. Kalau di situ maksudnya apa? Ya supaya menjaga. Menjaga imannya supaya benar-benar murni, sejati. Dan tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Jadi saudaraku tahu maksudnya, ya tahu maksudnya kalau yang dibicarakan keselamatan, artinya memang dunia ini nggak diikut campurkan. Walaupun memang kita sibuk, kita tetap berdoa. Walaupun kita sibuk, kita tetap ibadah. Kenapa? Karena kita memang mau selamat. Jadi walaupun memang masih ngurus anak sekolah, tetap harus ibadah. Tetap harus baca firman, tetap harus berdoa. Walaupun masih sibuk semua, waduh saya udah sibuk banget, nggak bisa baca Alkitab, nggak ada. Itu harus tetap dikerjakan. Jadi kalau saudaraku yang benar di dalam Tuhannya, disinilah saudaraku menganggap semuanya itu nggak penting selain Tuhan. Tapi kalau masih menganggap dunianya lebih penting, anaknya, kerjaannya semua masih lebih penting, Tuhannya belum ada. Jadi saudaraku mungkin berpikir, oh, ya siapa yang tahu? Ya saya percaya Tuhan kok, saya bisa gini gitu. Maaf saudaraku ya. Bagaimana saudaraku bisa menilai diri sendiri? Bagaimana saudaraku bisa tahu diri sendiri? Di mana-mana yang menilai itu di luar daripada kita. Jadi kalau kita menganggapnya udah benar, udah selamat, dengan cara hidup kita yang salah-salah, saudaraku itu penilaian itu menurut saya nggak murni. Karena dinilai sendiri-sendiri. Jadi kalau kita menilai diri sendiri berarti banyak benarnya apa banyak salahnya. Nah itu saudaraku harus sadar. Biasanya kalau menilai diri sendiri itu banyak yang benar. Yang salah hampir nggak ada. Ya, semuanya dinilai benar. Jadinya ya udah begini Tuhan juga tahu, begini Tuhan juga tahu, begini Tuhan juga tahu. Jadi apa? Ya, dihibur. Ya, diberikan kekuatan untuk jauh dari Tuhan. Dan saudaraku nggak sadar itu. Kalau sudah kehilangan keselamatan, udah rugi. Ya, tapi nggak sadar kenapa merasa masih untung. Jadi memperoleh dunia masih untung. Kalau orang yang tahu memperoleh Kristus Yesus lebih untung. Makanya di sini Paulus bicara apa? Untuk mendapatkan Yesus semua aku anggap sampah, semua aku anggap rugi. Kenapa? Karena dia tahu tentang keselamatan, tentang keberuntungan itu di dalam Yesus. Makanya kalau orang yang ngerti Yesus itu penting. Tapi buat orang yang nggak ngerti, kerja lebih penting, anak lebih penting. Padahal dengan mendapatkan Yesus kita mendapatkan semua itu. Ya, anaknya, pekerjaannya. Dan itulah saudaraku ya, sebagai orang beriman harus tahu letak posisi Tuhannya ada di mana. Yaitu saudaraku ya, makanya orang yang sudah tahu dia akan mendahulukan Tuhan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nih, berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Dikatakan karena mentaati hukum Taurat. Ya, kebenaran karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi bukan ukuran sendiri. Jadi di sini ngomong kebenaran ini tidak diukur dengan sendiri. Maka tadi saya katakan saudaraku, bagaimana kita mau menilai diri sendiri. Ukuran di sini menurut hukum Taurat, menurut diri sendiri, menurut hukum Taurat. Tetapi bukan begitu, ya. Tapi karena kepercayaannya kepada Kristus. Jadi bukan karena taatnya, bukan karena melakukannya yang itu, tapi benar-benar kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudaraku, di sini di dalam Yesusnya sudah nggak berbentuk lagi sosoknya, tapi tinggal percaya saja. Dan Paulus di sini menemui Tuhan Yesus sudah secara roh, sehingga dia tidak berjumpa secara fisik. Jadi menyembahnya dalam roh, bukan di dalam fisiknya, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku yang menjadi percaya di sini, bukan percaya yang melihat dunia, fisik dunia atau yang lahiriah, tetapi dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus yang tidak
menurut dunia lagi. Ya, kalau yang masih menurut dunia itu belum benar saudaraku, mungkin wah dia orang taat, waduh dia orang yang mungkin begini begitu tentang beribadahnya, tentang agamanya. Tetapi di sini saudaraku yang sudah benar-benar saudaraku, karena Yesus yang menunjukkan kebenaran dan hidup, tentu kita yang mau selamat ya hanya melalui Yesus. Dan di sini Paulus mendapatkan Yesus begitu percayanya karena itulah yang dianggap anugerah untuk percaya. Karena tadi yang nggak percaya saudaraku ya. Jadi untuk bisa percaya itu anugerah. Sama kayak saya saudaraku ya. Saya mendapatkan percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh itu saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong saudaraku ya. Kenapa? Ya kebaikan Tuhan sempurna. Saya nggak bisa ngucapin seperti apa. Kebaikan Tuhan sempurna buat iman saya. Buat kepercayaan saya. Sehingga untuk mendapatkan Tuhan ya memang benar-benar harus direlakan dunianya. Ikhlaskan semuanya untuk tetap mendapatkan Tuhan Yesus. Makanya saya kalau pelayanan ya udah, saya jalan aja. Ya kadang-kadang sakit pun saya jalan. Keadaan-keadaan yang gak baik pun saya jalan. Kenapa? Karena saya ingat ini saudaraku ya, untuk selamat itu nggak mudah. Untuk mendapatkan hidup itu nggak mudah. Dan kalau saya mendapatkan, saya percaya keluarga saya juga bisa didapatkan ya, maksudnya didapatkan Tuhan Yesusnya ya. Makanya kalau saudaraku punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus, saudaraku jangan diukur lagi dengan pikiran kita bahwa oh ini udah begini, nggak bisa saudaraku ya. Karena Yesus itu datang bukan hanya bawa keselamatan, tapi bawa pedang juga untuk memisahkan orang tua dengan anak, untuk memisahkan saudaraku ya dengan siapapun juga. Jadi Tuhan Yesus membawa pemisahan juga. Jadi untuk percaya Tuhan Yesus memang ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang harus kita alami sehingga mendapatkan Yesus itu sungguh kadang-kadang tidak punya teman, sendirian saja. Jadi kalau saudaraku jadi orang Kristen sendiri, oh saya sendiri gak ada yang dukung. Begitulah percaya Tuhan Yesus. Tidak ada siapa-siapa. Jadi mau ikut Tuhan Yesus memang benar. Oh saya nggak punya uang, ya begitulah. Oh saya sakit, ya begitu. Saya miskin, ya begitu saudaraku ya. Jadi untuk mendapatkan Yesus, untuk ketemu Yesus, memang tidak memiliki apapun juga. Tapi banyak orang yang kadang-kadang untuk melayani Tuhan, itu berpikir kalau tabungannya udah banyak. Melayani Tuhan, nggak bisa seperti itu saudaraku ya. Kalau kita bermegah bukan karena dari dunia ini, bermegahnya karena Tuhan. Bagaimana saya saudaraku saya memulai gereja, memulai ibadah saudaraku ya. Saya benar-benar memang harus terus jalan tanpa memikirkan uang, tanpa memikirkan apapun juga, hanya berjalan dan berjalan terus ya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Dan itulah yang saya alami saudaraku ya, tanpa siapa-siapa. Saya hanya ngikutin apa yang Tuhan izinkan saja dan itu terus berjalan. Ya terus berjalan dan seperti itu saudaraku. Saya lupa mungkin ke rumah saudara, mungkin hubungan-hubungan yang lain, oh nggak ada lagi saudaraku ya. Dulu awal-awalnya seperti itu. Hanya jalan terus ngikutin Tuhan, jalan terus. Ya nggak punya duit atau punya duit, saya nggak mikir. Pokoknya ya ada ongkos saja jalan. Begitu terus saudaraku ya. Dan saya rasakan ini saudaraku ya. Saya rasakan ini. Memang semuanya hilang. Memang semua nggak kita miliki. Nggak ngelihat sosok. Nggak lihat satu pertolongan apapun juga. Bahkan nggak ada yang kasihan sama kita, nggak ada. Yang kasihan nggak ada. Yang ngasih nggak ada. Yang nolong nggak ada. Jadi saya itu jalan aja terus saudaraku ya. Jalan. Jadi kalau dipikir-pikir ya itulah saudaraku keadaannya seperti itu. Tetapi ya saya percaya bahwa menemukan Tuhan itu memang hilang semuanya. Dan kalau saudaraku masih memiliki semuanya, ya bukan berarti harus hilang semua dulu. Kalau saudaraku sungguh-sungguh mengenal Tuhannya, ya nggak harus hilang. Kalau bukan seizin Tuhan, ya. Tapi kalau seizin Tuhan, seperti saya mengalami semua itu. Dan gimana saudaraku ya? Ya inilah yang saya dapatkan. Yang paling penting sekarang justru Tuhan yang harus ada dalam hidup saya. Karena apa? Kalau ada Tuhan pasti semua beres, semuanya selamat, semuanya ditolong, semuanya pasti lindungi karena kuasa Tuhan. Itulah saudaraku ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nih. Ya, bersekutunya di sini sampai ke dalam kebangkitannya, tapi dalam penderitaannya juga pun mau bersekutu. Untuk apa saudaraku ya? Supaya persis dengan Tuhan Yesus. Kenapa sih sampai harus persis?
Karena yang modal Tuhan Yesus begini matinya, begini penderitaannya, begini yang dihadapinya, dia mati dan bangkit. Jadi kalau saudaraku ingat di sini, lihat di sini saudaraku ya, kenapa sampai mau mirip banget dengan Tuhan Yesus, karena dia tahu ya bahwa Tuhan Yesus yang seperti itu matinya menderitanya, dia akhirnya dibangkitkan. Ya, dan siapa yang nggak mau bangkit saudaraku ya, siapa yang nggak mau hidup selama-lamanya. Jadi Paulus ini cuma nyari kehidup yang kekal, makanya dia pengen persis serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita juga kalau Tuhan mau kita serupa, ya kita harus serupa saudaraku ya. Persekutuan dalam penderitaannya, ya serupa dalam penderitaan, serupa dalam banyak hal, dan di sini supaya kita memperoleh kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Paulus saja saudaraku pengen persis banget seperti Tuhan Yesus, ya saudaraku, kita gimana? Apakah kita, ya banyak orang kan, aduh kalau menderita saya nggak mau, aduh kalau seperti itu saya nggak mau, apalagi disalib kan, aduh ngeri banget, aduh nggak mau. Nah itu dia saudaraku ya, karena apa saudaraku? Hanya melihat, nggak mempraktekkan. Kalau mempraktekkan saudaraku nggak seperti itu kejadiannya. Kalau mempraktekkannya pasti kejadiannya berbeda saudaraku ya. Kekuatannya juga berbeda, keberaniannya juga berbeda. Yang penting di sini mau melakukannya, menghadapinya atau tidak. Kalau mau saudaraku ya, saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan, bahkan iman untuk mendapatkan keselamatan. Itulah saudaraku ya. Makanya Tuhan izinkan, kenapa sih yang model Paulus ini dipanggil Tuhan? Ya supaya semua orang mencontoh bagaimana dia taat, bagaimana dia alim, bagaimana dia ekstrim tentang dengan agamanya, sampai dia menganiaya jemaat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, disitulah Tuhan Yesus yang menunjukkan keselamatan itu. Sehingga pentingnya cari Tuhan Yesus. Kenapa? Dia udah tahu dia menemukan juru selamat. Dia udah tahu dia menemukan Yesus Kristus Tuhan yang punya sorga. Jadi semuanya ternyata rugi, semuanya ternyata salah, semuanya ternyata nggak benar, nggak murni, nggak sejati. Sehingga dia butuh Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengenal kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya sampai benar-benar mirip. Ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati nih. Supaya aku akhirnya dapat kebangkitan. Ini benar-benar saudaraku ya, benar-benar dicari, dibuktikan sama Paulus supaya dapat kebangkitannya sesudah mati. Saudaraku pernah nggak berpikir kalau nanti aku mati bangkit gak ya? Kalau aku nanti mati dikasih kehidupan yang kekal nggak ya? Pernah nggak saudaraku? Biasanya yang dikerjakan hanya yang menguntungkan duit terus. Ya, yang menguntungkan duit terus yang dikerjakannya, belum yang menguntungkan hidup. Orang kalau udah tahu keselamatan dia dipikirkan nanti aku bangkit apa enggak ya? Nanti aku hidup lagi apa enggak ya? Nanti aku masuk surga apa enggak ya? Itu harusnya direnungkan saudaraku ya. Makanya di sini mau serupa persis, mau bersama persis, semua ditinggalkan, dia relakan semua untuk mengenal Tuhan dengan benar, dengan kuasa kebangkitannya, bahkan untuk bisa beroleh kebangkitannya di dalam Yesus Kristus. Makanya saudaraku, ya itulah sebenarnya buat orang yang mencari Tuhan itu tidak lagi, bukan berarti nggak butuh saudaraku ya. Tidak menganggap lebih penting ya daripada Tuhan. Tuhan itu yang nomor satu, yang didahulukan, yang dipentingkan. Yang lain-lain, kadang-kadang orang sarapan lebih penting dibanding doa pagi. Ya kan? Banyak yang begitu ya, pagi bangun langsung ngopi, pagi bangun langsung cari roti. Kenapa? Udah lapar bangun tidur. Padahal saudaraku ya, kalau bisa pagi bangun itu berdoa dulu, bukan sarapan dulu. Sulit sekali manusia. Mau tidur juga begitu. Udah kenyang tidur, nggak doa dulu juga. Kenapa? Ya itulah saudaraku manusia. Makanya kalau saudaraku nggak benar mengenal Tuhannya, ya seperti itu. Dianggap nggak penting, dianggapnya main-main, dianggapnya nggak berpikir, maksud saya. Nggak mikir nanti kalau mati bangkit apa enggak. Ya, ini orang mikir sampai nanti penderitaannya itu semirip-miripnya. Sampai akhirnya bisa mati dan bangkit seperti Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, supaya kita merenung ya, supaya belajar. Makanya di sini bukan berarti udah dapat dibilangkan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Nah, hal ini bukan berarti seolah-olah udah dapat ya atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bukan berarti udah dapat, bukan berarti udah sempurna, tapi mengejar
ya, mengejar. Kalau-kalau bisa dapat, itu pun masih kalau-kalau bisa dapat. Karena Tuhan Yesus sudah nangkep. Dia masih mengejar kalau-kalau bisa dapat karena Tuhan Yesus udah nangkap dia. Jadi dia berharap Tuhan sudah menangkap supaya dia juga bisa dapat, saudaraku ya. Bisa dapat karena di sini dikatakan apa, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi di sini saudaraku ya, supaya kita tahu ya, bukan berarti udah menangkap, sudah semua ya dipikir untuk sudah pasti dapat, maksudnya gitu ya. Di sini kan bukan begitu, bukan berarti sudah menangkapnya, tetapi ya balik lagi kalau tadi kalau karena udah ditangkap Tuhan Yesus. Tetapi di sini juga supaya apa saudaraku ya, dengan dia melupakan di belakang itu, dia terus mengarah ke depan itu. Kenapa? Karena supaya dia tidak mengingat-ingat. Biasanya saudaraku kan kalau mau ngapain aja juga ingat ya, waduh nanti begini, nanti begitu, waduh semuanya masih belum beres di belakang sana, waduh dunia masih harus gini, harus gitu. Benar saudaraku, semua itu akan ada terus. Di dunia itu kesibukan akan ada terus, semua selagi kita masih makan, itu sibuk sekali. Coba aja kita cuma mau makan kan, tapi kan masak, cuci piring, cuci semuanya, ntar habis makan cuci lagi, ya kan. Selagi kita masih makan, itulah dunia. Masih sibuk saudaraku ya. Dan kalau kita masih berpikir itu, makanya manusia makan hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk itu supaya kita nggak mikirin makanan terus, tetapi kita pikirkan kebenaran itu ada nggak di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Supaya apa saudaraku ya? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau makanan dunia itu fana, tetapi makanan kebenaran itulah hidup yang kekal. Jadi di sini saudaraku bukan berarti sudah dapat, tapi dengan demikian dia melupakan. Dengan maksudnya dengan mengejar itu dia lupakan semua. Maksudnya apa? Dia maju terus. Jadi anak Tuhan maju terus, jangan mundur. Ya, jangan menyerah, maju terus, maju terus, maju terus. Kenapa? Karena belum dapat. Jadi untuk apa? Supaya dapat, supaya nangkep saudaraku ya. Keselamatan supaya bisa kita tangkap, supaya kita peroleh. Kebangkitan supaya kita bisa peroleh. Untuk itu kita harus terus mengejarnya. Kalau kita udah ditangkap Tuhan Yesus, kita masih berharap ya, dengan kita berjuang, kita akan memperolehnya. Amin ya saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku dianggapnya, oh ya saya udah percaya. Saudaraku itu harus dikejar. Kenapa? Karena di sini dikatakan juga ya, dengan melupakan di belakangku berarti lari terus. Semua udah bodoh amat yang di belakang sana. Pokoknya maju terus dan maju terus. Ya, nggak takut kanan kiri, nggak takut yang di belakang, tapi maju terus. Dan itulah saudaraku ya, orang-orang yang mencari Tuhan itu pantang menyerah, pantang mundur ya, harus maju terus. Nah, siapa yang mundur, siapa yang menyerah, saudaraku, artinya belum dapat apa-apa ya. Belum bisa nangkep udah mundur, belum dapat apa-apa udah berhenti ya. Apa yang saudaraku akan peroleh? Karena di sini dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nih, jadi harus berlari kepada tujuan. Jadi kita itu berjuang saudaraku ya, berjuang berlari untuk mendapatkannya, untuk memperjuangkannya supaya benar-benar apa yang diberikan Tuhan Yesus jadi milik kita dan terjadi saudaraku dan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa orang yang percaya benar-benar dibangkitkan pada akhir zaman. Orang yang percaya menerima kebangkitan, kuasa kebangkitannya kita dapatkan saudaraku ya. Jadi siapa yang saudaraku yang mengenal Tuhan, siapa yang tahu Tuhan? Kita semua nggak tahu yang sesungguh-sungguhnya saudaraku ya. Yang tahu itu yang mencari. Makanya udah sedemikian pun masih berasa belum cukup. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini. Makanya saudaraku tadi saya bilang maju terus ya, tidak boleh menyerah, nggak boleh mundur ya. Kenapa? Karena belum dapat. Ya, belum dapat. Jadi ya kita masih istilahnya harap-harap cemas. Memang kita percaya benar saudaraku, tetapi dalam pengharapan kan begitu kita. Ya, dalam mencari mengejar kan kita harus begitu supaya kita lebih semangat lagi. Kalau kita udah pasti dapat, nah akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita harap-harap cemas, wah itu ngejarnya lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi saudaraku di sini
Inilah saudaraku yang perlu kita lihat, perlu kita pelajarin, bagaimana kita bisa memperoleh kebangkitan karena pengenalan kita akan Tuhan Yesus, ya. Dan kita berani melakukan apapun juga karena Tuhan kita. Dan itu kalau saudaraku di sini bicara kebenaran yang sejati, tidak diukur dengan pikiran sendiri, tidak diukur dengan hukum Taurat, saudaraku, tetapi pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya di sini pelajarannya supaya kita benar-benar kalau dibilang Tuhan Yesus yaitu kebangkitan dan hidup, berarti saudaraku harus menemukan Tuhan Yesus nanti begitu kita selesai, begitu kita mati, harus ketemu Tuhan Yesus karena Dia yang akan membangkitkan, Dia yang memberikan hidup. Jadi kalau saudaraku mungkin percayanya atau perjuangannya mencari Tuhannya kendor, bahkan putus asa atau mundur, nyerah, ya saudaraku belum ketemu, ya udah berhenti, ya artinya ya nggak tahu siapa yang punya janji kalau di tengah jalan, kan nggak ada. Karena kita harus mengejar, harus berlari untuk mencapai mahkota kehidupan, ya. Jadi saudaraku, kebenaran yang sejati di sini maksudnya apa? Iman kita harus benar-benar murni kepada Tuhan Yesus, dan kita harus berjuang untuk mendapatkannya, untuk memperjuangkannya, untuk merebutnya, untuk berlari, untuk maju terus sampai benar-benar memperoleh. Dan tidak cukup dengan penampilan yang taat, tidak cukup dengan penampilan yang alim, tidak cukup dengan perlakuan-perlakuan yang kasar terhadap orang-orang ibadah. Saudaraku, itu nggak cukup. Kenapa? Karena di sini jelas sekali, ya saudaraku, bahwa kita itu berlari untuk mendapatkannya dan tidak lupa tetap di dalam Kristus Yesus. Ya, demikian saudaraku, ya, supaya kita yang percaya itu benar-benar di sini yang sempurna, kita bisa mengerti, bisa memahami, ya, ternyata apa yang kita perbuat itu belum sempurna, saudaraku, ya. Jadi kenapa? Karena hukum Taurat adalah perbuatan. Jadi kalau perbuatan kita belum sempurna, bagaimana mau selamat? Untuk itu perlu percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu hukumnya kasih. Jadi kalau ada hukum Taurat, ada kasihnya, saudaraku, semua itu baru sempurna. Kasih itulah yang sempurna. Jadi kalau saudaraku yang mengenal Tuhannya benar, saudaraku di sini yang dicari itu Tuhannya, bukan fisiknya. Yang dicari itu rohnya, maksud saya, bukan fisiknya. Yang dicari itu rohnya, ya, bukan fisiknya. Yang dicari itu kebenarannya, bukan dunianya, ya. Karena apa? Disinilah kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Jadi yang dunia itu, ya, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik itu semuanya ditinggalkan dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus yang menjadikan kita benar, yang menuntun kita pada kebenaran. Jadi contoh itu melalui Tuhan Yesus. Jadi contoh yang mau masuk surga itu seperti Tuhan Yesus. Makanya Paulus mirip, dia mau mengejar seperti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus supaya dia ada dalam kuasa kebangkitannya. Nah, inilah saudaraku, ya, supaya kita benar-benar mengerti tentang kebangkitan, saudaraku, ya. Karena kebangkitan itu, saudaraku, ya, di dalam Yesus. Dan siapa yang bisa membangkitkan? Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku nggak bisa menemukan, ya nggak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, tentu nggak bisa bangkit. Itu mari saudaraku, ya, kita benar-benar luruskan iman kita, perjuangkan iman kita untuk mendapatkan kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan kita melepaskan dunia, dengan kita melupakan semuanya untuk mendapatkan Yesus dan memperjuangkannya, mengejarnya sampai bisa mendapatkan apa yang kita capai, yaitu untuk hidup yang akan datang, untuk dapat kebangkitan, untuk dapat yang kekal, saudaraku, ya. Jadi mari saudaraku, ya, kalau kita lihat dari sini apa yang saudaraku bisa dapat di sini, supaya sungguh-sungguh, ya, tidak melihat kepada dunia, tapi melihat kepada Tuhan. Pandangan kita hanya percaya kepada Tuhan, yaitu di dalam rohnya dan dalam kebenarannya yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan disitulah saudaraku, ya, setelah kita mengenal, kita harus lebih maju lagi, lebih berjuang lagi untuk terus mempertahankan dan memperjuangkannya sampai kita bisa dapat kehidupan yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita tutup firman-Nya dan kita satukan hati kita. Kita berdoa.
Bapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu ajaib bagi kami ya Tuhan. Karena di luar daripada pengetahuan manusia Engkau menunjukkan. Di luar daripada apa yang kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengajarkan kami. Untuk itu biar Roh Kudus-Mu terus bekerja. Mengurapi, menuntun, mengajar kami ya Tuhan. Untuk mengenal kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan hidup yang benar. Untuk mendapatkan hidup yang suci. Dan mendapatkan hidup yang akan datang ya Tuhan Yesus. Yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari ya Tuhan, setiap yang percaya, setiap yang sempurna Tuhan Yesus benar-benar mendapatkan Kau, berjumpa dengan Kau Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan biarlah Tuhan benar-benar kasih karunia-Mu atas kami untuk bisa menerima yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi dalam kami semuanya untuk bisa mengerti, merenungkan dan melakukan lebih lagi. Sehingga Tuhan apa yang sudah dikatakannya tinggal di dalam hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikut sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa informasi yang akan saya berikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, konseling, ataupun informasi mengenai gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, dapat mem-WhatsApp di nomor telepon yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan yang kedua, kami juga mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin bergabung di dalam komunitas kami. Bapak Ibu bisa men-scan pada barcode yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita akan melihat informasi ibadah sepekan. Mari semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kalau kami sudah pada di akhir ibadah kami ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tapi boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu lebih lagi ya Bapa. Sebelum kami Tuhan Yesus berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa, kami ingin berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kami mau terus mendukung doa Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati pemerintahannya ya Bapa. Kami mau berdoa untuk Indonesia lebih lagi ya Bapak. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, baik jajaran yang paling tertinggi Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di pemerintahan ya Bapak. Tuhan Engkau yang juga memberkati, biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar Engkau yang memberikan hikmat marifatan daripada-Mu ya Bapak. Terutama Tuhan Yesus, kami mau juga mendukung doa Tuhan untuk pandemi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang juga memberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan tidak ada oknum-oknum Tuhan Yesus yang mengepentingkan kepentingannya sendiri Tuhan Yesus, yang mengambil keuntungannya Bapa. Apapun itu Tuhan Yesus, baik pihak-pihak manapun Tuhan Yesus yang tidak baik ya Bapa, Tuhan bukakan, Tuhan yang singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, untuk El Shaddai Tuhan Yesus. Kau juga memberkati El Shaddai lebih lagi ya Bapa. Tuhan Engkau yang juga pakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam apapun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau izinkan juga Tuhan Yesus, berikan waktu yang tepat untuk kami juga bisa ibadah offline ya Bapa. Berikan waktu yang benar-benar juga sesuai daripada-Mu Tuhan, untuk kami juga bisa berkumpul bersama-sama lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta beserta Bapak Pendeta Brian Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, terutama dalam pelayanannya, dalam pengurapannya Tuhan, untuk ke berbagai tempat Tuhan. Engkau yang utus Tuhan Yesus, apapun halangan rintangannya Tuhan Yesus, yang mau juga Tuhan melemahkan baik secara fisik, baik secara apapun Tuhan, semuanya itu ditolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan Yesus,
Berikan juga Tuhan Yesus kesehatan yang daripadamu lebih lagi ya Bapa. Pujilah namamu ya Bapa. Kami juga mau mendukung doa Tuhan untuk para jemaatmu Tuhan Yesus di El Shaddai ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan Yesus mereka mungkin mempunyai banyak pergumulan ya Bapa. Tuhan, kami bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau mendukung doa Tuhan Yesus. Setiap pergumulan, setiap pokok doa Tuhan Yesus yang diangkat juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan. Tidak ada satu doa pun yang terlewatkan ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan jawab sesuai pada waktunya ya Bapa. Engkau juga memberikan pengertian Tuhan Yesus setiap jawaban-jawaban doa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk para jemaatmu juga Tuhan yang saat ini juga sedang sakit Tuhan. Kau yang lawat, Kau yang sembuhkan Tuhan Yesus, Engkau yang hibur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan kami juga Tuhan Yesus boleh sampai di hadapan-Mu ya Bapa. Dipergunakan Tuhan, boleh pelayanan-Mu ya Bapa lebih lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari saudaraku, kita sama-sama apa yang sudah kita kerjakan. Kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menjadi yang baik, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Seluruh ibadah kami, seluruh persembahan kami, dari apa yang kami kerjakan ya Bapa, dari semua yang kami berikan ya Tuhan, kiranya boleh harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu biarlah Tuhan setiap yang datang ibadah kepada-Mu mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang diberkati, hidup yang dipulihkan, hidup yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami mendapatkan, merasakan hidup di bumi seperti di surga. Dan kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, Thou art, how great Thou art. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.